Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, ya, kita kembali lagi. Hari ini kita akan membuat sop iga sapi, ya, yang tentu dagingnya lunak, lembut, dan rasanya akan membangkitkan rasa, ya, ingin makan terus dan makan terus tentunya, ya. Baik ya sobat kuliner, melihat videonya seperti ini aja kita sudah ngetes ya, luar biasa. Baik, kira-kira apa saja sih bahan baku yang dibutuhkan? Kira-kira bagaimana cara membuat sop ikan sapi ini ya, sehingga membuat nafsu kita untuk makan dan makan lagi. Baik ya sobat kuliner, mari kita ikutin video berikut ini ya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi sobat kuliner dan menginspirasi juga bagi teman-teman yang ingin berusaha dan tentu dalam bidang kuliner ya. Baik ya, tanpa tunggu lama-lama, mari kita saksikan video yang akan membahas bagaimana membuat sop iga sapi yang lembut, yang enak ini. Baik, pertama-tama kita siapkan tentu daging sapinya atau iganya ya. Ini kita siapkan kurang lebih 500 gram atau bisa disesuaikan dengan keinginan dari sobat kuliner. Kemudian kita siapkan jahe ya sebanyak ini ya, monggo aja, kurang lebih seperti itu. Kita siapkan garam sebanyak 1 sendok makan ya, atau disesuaikan. Dan kita siapkan daun salam ya sebanyak 5 lembar, boleh ditambah ataupun dikurangi ya. Ya, ini adalah dasar pertama kita membuat daging supaya lembut dengan presto ya. Ya, dengan presto membuat daging lebih cepat lembut tentunya. Dan tidak lupa kita siapkan sekitar 1 liter air putih ya, bisa air ledeng, air sumur maupun air PDAM ya. Baik, pertama-tama yang kita siapkan adalah menyiapkan prestonya dan menuangkan 1 liter air putih tadi ya ke dalam presto. Lalu kita panaskan sampai dia nanti mendidih ya. Ya, kita tunggu sampai airnya mendidih dan menggunakan api besar supaya cepat. Kemudian setelah mendidih sobat kuliner, akan kita masukkan iga sapi tadi ya ke dalam presto. Tapi bisa juga sobat kuliner melakukan cara lain ya, maksudnya memasukkan air dan terus langsung dimasukkan dagingnya juga bisa, atau iganya. Ya, setelah mendidih kita masukkan seluruh iga tadi ya sebanyak kurang lebih 500 gram atau setengah kilo, biar nanti hasilnya cepat lembut ya dan lunak tentunya. Kemudian kita masukkan juga daun salam ya sebanyak 5 lembar atau bisa disesuaikan. Kemudian garam ya, lalu kita tuangkan garam ya sebanyak 1 sendok makan ya, kurang lebih seperti itu, atau disesuaikan. Kemudian kita masukkan juga jahe ya yang kita geprek, tentunya sudah kita geprek ke dalam presto. Ya, setelah itu kita aduk-aduk ya supaya bumbu nanti cepat untuk larut. Fungsi dari garam agar membuat daging nanti kalau dimasak sudah gurih ya tentunya. Oke, setelah semua kita aduk merata, kita tutup. Kita pastikan tutupnya berbunyi klik ya, artinya tutup presto sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan. Lalu kita tutup dan kita pastikan ya presto ini kita menitin nanti kira-kira berapa lama. Kalau pengalaman kita adalah kita akan mempresto ini 20 menit ya, sejak bunyi peluitnya, ya. Ini mohon maaf, ini belum terpasang itu peluitnya, akan saya pasang dulu ya. Ya, ini sudah terpasang ya, jadi apinya maksimal dan kita pastikan nanti ini
sampai dengan bunyi peluit ya. Kita pastikan setelah nanti bunyi peluit maka kita akan kecilkan ya. Kita akan kecilkan ya, ini sudah kecil ya, di api yang minimal. Kita tunggu kurang lebih sekitar 20 menit atau sesuai selera sobat kuliner ya. Ini nanti dagingnya akan lembut sobat. Baik ya, sudah kita pastikan sudah sekitar 20 menit atau 30 menit sejak masuk ya, sejak masuk. Jadi 10 menit berbunyi peluit dan berputar, dan 20 menit untuk prestonya. Kemudian kita matikan dan pastikan uapnya ini habis dengan sendirinya ya, jangan dipaksakan untuk dibuka. Ya, biarkan dia dingin, kurang lebih pada 10 menit juga sudah dingin. Sudah bisa untuk dibuka tutupnya. Dan bahan-bahan yang diperlukan untuk sopnya, ini untuk sopnya adalah 3 kentang, buah kentang ya. Ada seledri ya secukupnya. Ada tomat ya secukupnya, kita pilih 3 tomat yang bagus, dan ada jeruk yang nanti kita peras waktu mau makan sopnya. Kita ucapkan juga daun bawang ya sebanyak 5 batang atau disesuaikan. Kemudian kita siapkan wortel yang ukuran sedang sebanyak 3. Baik ya, ini adalah untuk sayuran sopnya nanti. Kemudian setelah kita kupas wortelnya ya, kulitnya kita kupas, lalu kita potong-potong besar ya. Ini potong besar supaya nanti tidak hancur ya waktu dimasak dengan daging. Nah, ini sebagai teman daging iga nanti untuk kita nikmatin. Ukurannya besar ya supaya tidak hancur nanti. Kalau untuk ukuran potongan tentu disesuaikan dengan selera sobat kuliner ya, tidak ada patokan, mau bulat-bulat, mau serong, mau kotak pun boleh. Ya, yang terpenting jangan sampai terlalu kecil supaya tidak hancur nanti wortel waktu dimasak dengan iga sapinya. Ya, setelah wortel kemudian kita potong-potong juga kentangnya ya. Setelah kita kupas, kita bersihkan, lalu kita potong-potong sekali lagi sesuai selera. Patokannya adalah potongannya besar-besar supaya nanti tidak hancur seperti wortel tadi ya. Tadi kita siapkan 3 buah kentang ya. Sekali lagi potongannya boleh bulat, boleh kotak, atau boleh zigzag ya, potongan bebas. Tentu ini semua dikembalikan pada selera sobat kuliner untuk memotong-motong kentangnya. Ya, kentang ini kalau dimakan dengan sop iga tadi juga bisa berfungsi sebagai pengganti karbohidrat atau nasi ya. Ya, tapi kalau pengalaman saya sendiri makan sop iga sapi selain dengan kentang dan wortel lebih nikmat lagi juga sama nasi ya, lebih kenyang gitu. Oke ya, semua sudah kita potong-potong wortel dan kentangnya, lalu kita sisihkan ya. Nanti kita siapkan untuk bikin sopnya apabila dagingnya sudah dingin ya, tadi kan sudah di presto. Kemudian bumbu-bumbu lain yang kita siapkan adalah sini ada pala ya secukupnya aja, kapulaga ada 4 biji sesuai selera, cengkeh ya 5 biji. Kemudian ada ini kaldu ya, lada maaf, ini lada 1 sendok teh. Kemudian kita siapkan bawang merah ya sesuai selera, bisa 10, bawang putih juga sama, bisa juga 10 kurang lebih ya. Lalu kita siapkan kaldu ya rasa sapi biar nanti aromanya lebih terasa. Ada garam tadi ya sekitar 2 sendok makan atau sesuai selera ya, jangan terlalu banyak kalau nggak suka. Kemudian ada micin ya 1 sendok makan,
atau bagi yang tidak suka bisa di skip. Nah, ini bumbu-bumbu ini kita haluskan ya, khususnya bawang merah, bawang putih, dan tentu dengan ininya ya, palanya. Kemudian kita siapkan ya sebanyak untuk sopnya 3 kali 1 liter ya, artinya kita siapkan air putih sebanyak 3 liter ya, supaya nanti sopnya mantap ya, banyak kuahnya. Kemudian kita didihkan ya. Setelah mendidih airnya, lalu kita tuangkan atau kita masukkan iga sapi tadi yang sudah dipresto dan kita sisihkan tadi ya. Kita sudah dingin ya, kita masukkan, setelah dipresto. Jadi kita masak lagi daging iga ini, daging sapi ini kita masak ya, nanti bersama-sama dengan sayuran dan bumbu-bumbunya kurang lebih sekitar 20 menit ya, sejak semua sudah masuk tentunya ya. Ya, setelah dagingnya lalu kita juga ambil sayurannya, tomat ya. Tomat 1 biji ini tidak kita iris ya, tujuannya supaya nanti terasa tomatnya, tapi tidak sampai lumer. Dan kemudian kita masukkan wortel serta kentangnya tadi yang sudah kita potong besar-besar ya. Ya, sekali lagi fungsi tomat sini bukan dipotong untuk sayur ya, tapi dia sebagai penyedap rasanya aja ya, membuat rasa lebih nikmat. Kemudian bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan kita masukkan. Ada juga yang suka dikeprek aja ya, diiris-iris tipis aja, tapi itu sesuai selera tentunya sobat kuliner. Ada juga yang ditumis dulu ya. Sekali lagi kita kembalikan pada selera, tapi ini tadi kita ulek atau kita blender secara kasar aja supaya nanti aroma dari bawang merah bawang putihnya tuh muncul lebih terasa. Kemudian kita masukkan garam yang sudah kita siapkan tadi, ada kaldu, ada lada ya, dan kemudian ada juga kapulaga ya, ada micin juga, dan bumbu-bumbu penyedap rasa tadi ya kita masukkan ya. Tambahkan juga kaldu sapinya tadi ya, ini merek apapun silahkan, sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Ini adalah bagaimana kita memasak sop iga sapi dengan api besar ya. Jadi ada 2 kali proses sobat kuliner. Yang pertama adalah daging di presto dulu, kemudian kita memasak ya sop iga sapinya. Kalau udah selesai semua dimasukkan ya, kita tutup, kita pastikan ya kurang lebih sekitar 20 menit ya, atau bisa juga 15 menit sebetulnya ya, tapi kita pastikan dulu bahwa semuanya sudah empuk ya. Selama memasak sop iga sapi tadi, kita siapkan juga daun bawang dan seledri. Ini adalah sebagai penutup nanti, sebagai toppingnya ya, supaya nanti aroma dari masakan sop iga ini terasa menyegarkan, mengharumkan ya, berarti harum gitu ya, menyegarkan juga rasanya ini ya. Selain juga warnanya akan memberi kayak warna ya, karena sudah ada putih kentangnya, kuning wortelnya, dan seterusnya, dan ini ada hijau-hijauannya, jadi lengkap ya. Ada dagingnya, ada sayurnya, dan ada buahnya, ada karbohidratnya juga, ada vitaminnya juga ya. Ini nanti akan kita masukkan kalau seandainya dari sop iga sapinya itu sudah matang ya. Nah, kita pastikan ini sudah matang, dan tentu sobat kuliner kita pastikan juga rasanya. Jadi pastikan dulu sebelum kita hidangkan, masakan yang kita buat itu harus kita cek rasa dulu. Nah, ini kita pastikan juga kentangnya apakah sudah lunak ya. Kita tes dengan cara kita coba tusuk ya, pakai sendok garpu ya. Kalau dia mudah ditusuk berarti dia sudah matang atau sudah masak. Jangan dipaksakan ya, kalau memang masih kurang empuk ya kita tambahin lagi durasinya. Tapi kalau sudah cukup ya jangan dipaksakan, nanti akan remuk dia ya, akan jadi nggak enak malahan ya, terlalu matang.
overcook lah istilahnya. Jadi pastikan semua sedang-sedang saja. Sopnya baik wortel maupun kentangnya cukup lunak ya, tapi tidak sampai hancur. Dan kita pastikan juga bagaimana rasa dari masakan ini. Apakah sudah pas garamnya? Apakah sudah cukup rasa gurihnya? Ternyata tadi udah cicipin masih ada yang kurang ya. Kita tambahkan gula 1 sendok makan supaya lebih terasa gurih makanannya, tidak terlalu asin kalau banyak garam tentunya ya. Kita aduk supaya gulanya merata larut dalam sop ini. Sekali lagi gulanya jangan terlalu banyak ya, cukup 1 sendok makan aja ya. Kalau terlalu manis nanti malah dikiranya masak teh manis nanti. Oke, kita rasakan. Cek rasa ini penting ya, sobat kuliner. Ya, kalau dirasa sudah cukup ya, baik rasa manisnya, harumnya, rasa garamnya, asinnya, gurihnya dan sebagainya, ladanya juga sudah terasa, sudah balance, maka kita matikan, kita kecilkan lalu kita masukkan tadi potongan daun bawang, daun seledri. Ini akan semakin membuat aroma dari masakan ini semakin harum ya, dan warnanya tentu sangat variatif, ada kuningnya, ada putihnya ya, sangat enak ya sobat kuliner. Wow, tidak lama ternyata masak sop iga sapi ini luar biasa ya. Kita pastikan lagi kalau udah cocok, udah oke semuanya, tidak perlu tunggu lama-lama ya, kita akan eksekusi. Ya, tadi tomat yang sudah kita siapkan tadi fungsinya adalah kita siapkan, kita potong-potong saat kita akan menyantap sopnya ya. Jadi ini memang kita potong-potong, kita masukkan ke dalam mangkok yang akan kita siapkan untuk sopnya ya. Jadi sopnya sudah dimasak, tapi tomatnya kita fungsikan untuk sebagai penutup ini ya. Karena apa? Tomat ini sangat cepat lagi masak ya. Kalau dia masak malah dia hancur. Maka dengan seperti ini kita tinggal tuangkan sop iganya ya, tomat potongan tadi di bawah supaya dia terendam dengan kuah panasnya ini ya. Ini sudah pasti ya, kentang sama wortelnya udah empuk. Kalau dagingnya pasti ya, karena udah di presto tadi, dan kuahnya udah terasa luar biasa. Ini kita tambahkan cucuannya mungkin, wah ini. Lalu kita taburi dengan bawang goreng ya, sesuai dengan selera tentunya. Bagi yang suka semakin banyak semakin mantap rasanya ya. Tapi kalau yang nggak suka ya skip saja. Oke. Wah, keren ya. Kombinasi warnanya ini juga menarik sekali ya. Wow. Ini enak sekali kalau dimakan dalam keadaan panas ya, hangat seperti ini. Makan di siang hari juga mantap. Di saat hujan gerimis pun mantap. Makan rame-rame juga mantap. Dimakan sendirian pun mantap. Sop iga sapinya memang mantap tentunya ya. Ya, kita bisa lihat ya dari penampakannya. Ini lebih enak lagi ya sobat kuliner, kalau yang suka sambal ya tambahkan sambal apa saja. Kebetulan saya ada sambal bawang ya. Jadi rasanya itu paduan antara gurih, nikmat, lembut dari sopnya ini. Wah, pokoknya jos gandos pokoknya. Ya, dijamin kalau sahabat kuliner, kalau sobat kuliner bisa memasak dengan cara sistem waktu yang sudah saya bikin ini, insya Allah ya 99% jadi enak ya. Jadi kalau masih bingung atau masih ragu kan bisa dilihat ulang ya sobat kuliner.
Baik, demikian sobat kuliner bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.